Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktek konseling kognitif. Jadi mohon simak hingga akhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk Mbak. Kalau boleh saya tahu, saya sedang berbicara dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan Ibu, nama saya Kara. Kara. Kara sekarang umur berapa tahun? Sekarang saya umur 18 tahun. Sekarang sudah SMA ya? Ya, kelas 3. Kalau boleh saya tahu, kenapa Kara kesini? Karena saya membutuhkan bantuan Ibu. Saya butuh konseling. Berarti Kara sudah tahu kalau di tempat ini akan ada mengadakan konseling. Apakah Kara mendapatkan informasi ini dari teman-teman Kara? Iya, Ibu. Sebelumnya apakah Kara pernah mengikuti konseling, layanan konseling di tempat lain? Saya belum pernah mengikuti layanan konseling Ibu. Tapi saya pernah melihat konten-konten tentang konseling. Oh, seperti video-video. Ya, Ibu. Nah, baiklah, karena Kara belum pernah melakukan layanan konseling, saya akan menjelaskan tahap-tahapan yang akan kita bahas dan atau kita adakan pada layanan konseling kami pada pagi hari ini. Nah, baiklah. Mungkin Kara akan merasakan takut atau merasa cemas jika permasalahan ini akan diberitahukan kepada orang lain, diumbarkan atau diumbarkan kepada orang-orang yang mungkin Kara tidak ingin permasalahan ini disebarluaskan. Namun jika permasalahan ini membutuhkan orang-orang terdekat Kara, karena kami membutuhkan informasi yang detail, maka kami akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kara. Apakah Kara paham? Baiklah. Namun juga karena pertemuan kita terbatas dan Kara juga memiliki kesibukan dan saya juga memiliki kesibukan, maka setiap pertemuan yang akan dilakukan di luar layanan konseling pada saat ini, kita akan melakukan perjanjian pertemuan yang akan diadakan di lain-lain waktunya. Baik, apakah Kara paham? Apakah Kara sekarang dalam keadaan sehat datang ke tempat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun saya seperti melihat ada permasalahan atau raut muka Kara seperti menyimpan sesuatu yang mungkin belum dapat Kara sampaikan. Apakah benar begitu? Baiklah, saya akan menanyakan apa yang Kara rasakan saat ini hingga membuat Kara bersedih. Saya sering mengalami cemas dan biasanya badan saya gemetar, tangan dingin Ibu. Ya. Berarti Kara sering merasakan cemas, merasakan gemetar atau merasakan ketakutan seperti itu. Namun ketakutan itu teramat ya. Ya. Saya ingin bertanya seperti ini. Apakah di saat Kara merasakan cemas, merasakan takut, apakah Kara teringat sesuatu yang mungkin kejadian itu pernah terjadi dahulu? Namun kejadian itu baru Kara rasakan akibatnya di saat umur Kara yang menginjak masa labil seperti ini. Ya, Ibu. Belum lama itu saya terjadi bencana kecelakaan dan di saat itu juga ibu saya langsung meninggal. Jadi saya merasa stres. Dan di saat itu juga teman dekat saya yang saya anggap seperti sahabat sendiri, dia meninggalkan saya.
keadaan ini karena sudah kehilangan orang yang paling Kara cintai, yaitu Ibu Kara. Dan di saat itu pula teman atau sahabat yang mungkin Kara percayai justru bukannya memberikan support kepada Kara, justru pergi meninggalkan Kara. Begitu? Saya ketika maksudnya ketika saya melihat tabrakan itu saya langsung lemas, keinget dengan kejadian yang menimpa ibu saya. Berarti di kejadian kecelakaan Ibu Kara itu, kalau boleh saya tahu lebih dalam, coba cerita. Berarti kejadian itu juga melibatkan Kara. Apakah Kara dalam kendaraan yang sama dengan Ibu Kara, atau Ibu Kara sedang menyeberang, atau bagaimana? Itu di saat saya bersama ibu Di dalam satu kendaraan. dia. Kalau boleh saya mungkin lebih dalam. Namun ketika Kara memang tidak sanggup untuk menceritakannya, Kara bisa angkat tangan atau memastikan kode apa biar saya bisa memperhatikannya. Jika Kara memang tidak sanggup untuk menceritakannya, Kara bisa mengatakannya. Karena di sini kami ingin membantu Kara dan tidak memaksa Kara untuk jadi begitu, saya tidak akan memaksa Kara untuk menceritakannya. Namun bisakah saya mengetahui lebih dalam bagaimana kejadian kecelakaan yang terjadi pada saat itu? Waktu itu saya dan ibu saya naik sepeda motor hendak ke sekolah. Ibu saya mau mengantarkan saya ke sekolah. Tiba-tiba dari perempatan itu ada mobil yang menerobos lampu merah dan menabrak saya dan ibu saya. Dan waktu itu juga ibu saya terpental dan anak saya juga terpental. Tapi ibu saya langsung tidak sadar. Saya langsung lari ke ibu. Dan di wajah ibu saya sudah berlumuran dari darah. Saya tidak ingat habis ibu. Entah saya pingsan atau gimana. Itu yang saya ingat. Berarti Kara tidak sempat mendengarkan kata-kata sepatah kata yang dari Ibu Kara. Tidak itu. Kejadian itu berarti pagi ya? Berarti Kara sadarkan diri ketika Kara sudah berada di rumah sakit, begitu? Apakah Kara sempat melihat Ibu Kara untuk terakhir kalinya? Saya mulai paham apa yang Kara alami. Dan tadi Kara menyebutkan bahwa di saat itu pula teman Kara atau sahabat Kara yang mungkin Kara percayai, justru di saat itu pula teman Kara itu meninggalkan Kara. Dan yang seharusnya mungkin di saat itu dia mensupport Kara, berada di dekat Kara untuk menyemangati Kara, namun justru ia pergi dan Kara tidak mengetahui sebab alasan dia pergi. Mungkin saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kara merasakan takut, cemas, dan merasakan perubahan emosional Kara yang sering terjadi. Dan di saat itu pula, karena kejadian itu berada di saat Kara beranjak remaja, yang dimana Kara membutuhkan sosok orang yang seharusnya sangat perhatian kepada Kara, yang dimana di masa remaja ini Kara membutuhkan sosok ibu yang sangat berada dekat dengan Kara, yang bisa mensupport Kara, yang bisa memberikan kenyamanan dan kehangatan yang bisa Kara dapatkan. Baiklah, saya akan berusaha untuk bisa mengurangi rasa trauma yang mungkin Kara bayangkan. Sebelumnya, jika Kara tidak sanggup, maka Kara bisa angkat tangan atau mengasih kode apapun itu. Apakah Kara setuju? Baiklah, seperti ini. Sebelumnya coba Kara bayangkan.
ketika itu. Ibu Kara bisa Kara ingat kembali bagaimana kejadian yang terjadi pada pagi hari itu. Kara bersiap-siap dalam keadaan bahagia pergi bersama Ibu Kara. Kamu bayangkan ketika pagi-pagi itu kejadian itu terulang kembali. Orang yang sangat kamu cintai itu sudah menyiapkan segalanya untuk kamu, mengantarkan kamu ke tempat kamu untuk belajar, untuk mendapatkan tujuan hidupmu. Namun di saat itu engkau kehilangan orang yang sangat kau sayangi itu. Mobil justru menabraknya dengan kencang. Ibumu terlempar jauh, dan engkau terlempar, dan engkau berada jauh dengan ibumu. Bukan hanya jauh dalam keadaan badan, namun engkau juga kehilangan segalanya kedekatan dengan orang tua, dengan ibumu. Coba engkau bayangkan, dan di saat itu pula engkau kehilangan tempat untuk engkau mengadu, tempat di mana orang yang seharusnya bisa sangat mempercayaimu, di saat orang-orang lain tidak bisa mempercayaimu. Dia yang mengandung engkau dari kecil hingga besar, dan engkau kehilangan tempat engkau untuk berpegang, tempat tangan yang paling lembut itu kemudian hilang, dan belum tentu akan ada yang bisa menggantikan kehangatannya itu. Dan di saat itu pula teman yang sangat engkau sayangi justru pergi meninggalkan engkau, bukannya ia membantu engkau untuk kembali bangkit, namun dia justru pergi. Di saat semuanya telah engkau ceritakan, namun ia pergi. Namun keadaan harus memaksa engkau untuk ikhlas, karena engkau tidak bisa untuk selalu berdiam diri di saat itu. Coba engkau bayangkan. Dan di saat itu, namun ibumu mengatakan, "Nak, kamu harus bisa seperti apa yang ibu ajarkan, karena hidupmu tidak bisa berhenti dengan kepergian ibu." Apakah engkau merasakan sakit yang sangat dalam? Dan saya ingin bertanya, bagaimana apa perasaan yang engkau rasakan saat ini? Saya merasa lebih lemah. Apakah sebelumnya engkau merasakan sakit yang teramat karena diulang kembali kejadian yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu? Baiklah, perlahan-lahan tahapnya sudah mulai bisa terlihat. Namun jika kembali rasa cemas itu kembali, engkau juga harus mengingat kembali dan harus bertahan. Karena apa pesan ibumu, kau harus bisa bertahan walaupun kepergian ibumu. Kau paham? Baiklah, alhamdulillah dengan konseling yang ini, dengan konseling singkat ini, namun jika bisa kita mungkin bisa mengadakan pertemuan-pertemuan di lain waktu. Terima kasih karena engkau telah menceritakan masalah-masalahmu, dan saya juga akan bisa mengontrol bagaimana perkembangan yang sedang engkau dapatkan. Dan jika ketika engkau merasakan kembali, kau bisa mengonsultasikannya kepada ibu. Dan saya merasakan senang karena perkembangannya bisa terlihat. Pokoknya kita jangan pernah lepas, kamu jangan sampai lepas dari pemantauan saya, dan selalu berusaha untuk bisa bangkit karena kau tidak sendiri. Ibumu selalu melihatmu walau tidak berada dekat denganmu. Baiklah, terima kasih Kara dengan pertemuan konseling pada pagi ini, dan saya berharap engkau bisa menjadi lebih baik. Ya, terima kasih juga atas bimbingan konseling dari ibu, dan saya merasa jauh lebih baik dari yang sebelum kesini. Ya, memang dengan seperti itu kita harus membukanya sampai ke dalam-dalam biar engkau merasakan leganya. Terima kasih dengan ini. Kita tutup saja ya pertemuan ini. Apabila kamu ingin mengadakan pertemuan kembali, kau bisa menjawab ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kara.